Shalom Bapak Ibu, sekarang kita akan berbicara tentang Sang Bapa, putranya, dan hubungan mereka. Pertanyaan umat muslim tentang hubungan antara Bapa dengan anak adalah sebagai berikut. Bagaimana mungkin Bapa adalah Tuhan dan Yesus juga Tuhan? Nah, ini bicara tentang konsep kristologi ya. Di dalam ilmu ini mengatakan bahwa ada kajian tentang identitas, sifat, dan atribut Yesus. Nah, ada pertanyaan utama yaitu, apa yang dimaksud dengan Yesus anak Allah? Di sini kita akan belajar. Namun sebelumnya kita lihat dulu pandangan Islam terhadap Isa sebagai Al-Masih atau sebagai Mesias. Islam mengakui Isa sebagai Al-Masih atau Mesias, seorang nabi dan utusan Allah, tetapi bukan Tuhan atau anak Tuhan. Pandangan ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan keesaan Allah dan menolak konsep keilahian Isa. Surah 112 ayat 1-4 menolak gagasan bahwa Allah memiliki anak, menyangkal konsep Isa sebagai anak Tuhan baik secara biologis maupun spiritual. Demikian juga surah 19 ayat 88-89 menyatakan bahwa menyebut Tuhan memiliki anak adalah dosa besar dan menegaskan perbedaan konsep keilahian Islam dengan ajaran Kristen tentang Yesus. Kemudian di surah 18 ayat 4 dan 5 mengingatkan bahwa klaim Tuhan memiliki anak tidak memiliki dasar dan berasal dari ajaran yang berkembang setelah nabi-nabi sebelum. Kemudian Al-Imran 45-47, Isa disebut sebagai kalimat Allah atau kalimatullah atau firman Allah dan selalu dikaitkan dengan Maryam yang menegaskan kelahirannya tanpa ayah. Surah Maryam ayat 20-21, kelahiran Isa adalah mukjizat tanpa hubungan fisik, cukup dengan perintah Allah kun fayakun, jadilah maka jadi. Jadi kesimpulannya adalah Isa adalah Al-Masih dalam Islam, tetapi statusnya sebagai Mesias tidak menunjukkan keilahian. Isa lahir melalui mukjizat tanpa ayah, tetapi bukan anak Tuhan, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Islam menolak konsep Trinitas dan keilahian Isa, serta menegaskan bahwa Isa adalah seorang nabi yang membawa wahyu dari Allah. Isa akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan meluruskan ajaran yang menyimpang tentang. Nah, dari keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa Islam menghormati Isa sebagai nabi besar, tetapi menolak konsep keilahian yang dikaitkan dengan ajaran Kristen. Apa yang dimaksud dengan anak Allah? Ada pemahaman fisik. Orang mungkin menganggap bahwa Bapa berarti hubungan fisik antara Tuhan dan Maria. Pemahaman Yahudi pada saat itu adalah orang Yahudi pada masa Yesus memahami bahwa istilah anak Allah adalah suatu istilah analogis yang menggunakan hubungan ilahi, bukan hubungan biologis. Mengapa Yesus menggunakan terminologi Bapa dan anak? Analogi hubungan ilahi. Hubungan antara Bapa dan anak adalah analogi terdekat untuk menggambarkan kesatuan dan hubungan intim antara Yesus dan Tuhan. Kesamaan sifat. Anak berbagi sifat, karakter, dan kemampuan dengan Bapaknya. Demikian juga Yesus berbagi esensi ilahi dengan Tuhan. Kepatuhan kepada Bapa. Seperti anak yang tunduk kepada Bapaknya, Yesus juga tunduk kepada Tuhan. Nah, posisi Kristen tentang anak Allah. Penjelasan John Gilchrist mengatakan bahwa Kristen meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah yang kekal, satu dengan Bapa sejak kekekalan, yang menjadi manusia tanpa melahirkan anak. Kemudian ada inkarnasi dan bukan adopsi. Kristen percaya bahwa inkarnasi bukan adopsi sebagai pemahaman tentang anak Allah. Kita lihat aspek relasional Yesus dengan Bapa dalam ajaran Kristen. Hubungan terpadu antara Yesus dan Bapa. Yesus sering menyebut dirinya anak dan Tuhan sebagai Bapa untuk menggambarkan hubungan mereka yang intim dan saling bergantung. Yesus menggambarkan dirinya sebagai anak Allah untuk menyatakan sifatnya dan kepatuhannya kepada Tuhan. Ayat-ayat kunci tentang hubungan Yesus dan Bapa adalah di Matius 11 ayat 22-27 yang mengatakan Yesus menyatakan bahwa semua hal telah dipercayakan kepadanya oleh Bapa. Yohanes 5 ayat 16-27, Yesus memiliki otoritas untuk menghakimi dan memberikan hidup seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Yohanes 6 ayat 35-40, semua yang diberikan Bapa akan datang kepadanya. Matius 25 ayat 31-36, Yesus sebagai raja yang diutus oleh Bapa. Yohanes 17 ayat 1-8, Yesus meminta Bapa untuk mengagungkannya agar dapat mengagungkan Bapa. Jadi kesimpulan mengenai hubungan Yesus dan Bapa adalah kesatuan ilahi. Di mana hubungan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat ilahi yang menyatu dengan Tuhan, meskipun memiliki aspek kemanusiaan. Pernyataan Yesus dalam ayat-ayat ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai sumber hidup kekal dan satu dengan. Nah, perbedaan dengan ajaran Al-Quran tentang Yesus sebagai anak Allah. Penolakan terhadap konsep anak Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Jin 72 ayat 3 dikatakan, dan kami percaya bahwa Dia maha tinggi kemuliaan Tuhan kami, tidak mengambil istri dan anak. Al-Quran menegaskan bahwa Allah tidak memiliki anak atau pasangan. Nah, pemahaman Muhammad tentang ajaran Kristen. Muhammad diduga tidak sepenuhnya memahami ajaran Kristen mengenai Yesus sebagai anak Allah. Penolakan Muhammad terhadap konsep kelahiran Yesus. Surat Al-Baqarah atau surat 2 ayat 116-117 menegaskan bahwa Allah tidak dapat memiliki seorang anak karena Dia tidak memiliki pasangan. Pemahaman yang salah terhadap anak Allah oleh Muslim. Dalam Islam, Yesus dipandang hanya sebagai seorang nabi
dan bukan sebagai anak Allah dalam pengertian Kristen. Konsep inkarnasi dalam kekristenan. Yesus disebut sebagai anak Allah karena ia adalah firman Allah yang mengambil bentuk manusia, bukan karena kelahiran fisik dari hubungan manusiawi. Yohanes 1 ayat 1-18 menyebutkan Yesus sebagai firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Ini yang disebut inkarnasi, yang menunjukkan hubungannya kekal antara Yesus dengan Allah. Kesimpulan akhir, Al-Quran menolak klaim bahwa Yesus adalah anak Allah dengan menganggap bahwa Tuhan tidak mungkin memiliki pasangan atau anak. Namun pandangan ini dasarkan pada kesalahpahaman Muhammad tentang ajaran Kristen. Dalam kekristenan, Yesus disebut sebagai anak Allah karena dia adalah firman yang menjadi manusia melalui inkarnasi, yang merupakan inti dari ajaran tentang hubungan Tuhan. Salam.